Oke, selamat sore Pak Sudi dan teman-teman semua. Sekarang saya mau membahas tentang pemanfaatan open source mengenai hak-hak pengguna open source. Saya melakukan literature review, jadi saya mengambil bahan ini dari beberapa jurnal. Yang pertama, saya mau membahas tentang lisensi. Lisensi adalah sebuah hak legal untuk mendapat lakukan penginstalan suatu perangkat lunak pada suatu hardware. Pemasangan perangkat lunak itu harus menggunakan akses. Contoh dari lisensi itu yang pertama ada GNU dan GPL. GPL adalah sebuah lisensi yang membatasi dan terpanjang. Namun GPL itu dibuat agar memudahkan orang untuk memodifikasi atau menambahkan sebuah fitur baru dari sebuah open source. Menciptakan suatu kepemilikan suatu hasil karya baru perlu adanya pendefinisian sifat dan hakikat kepemilikannya. Kekayaan intelektual merupakan hasil dari budidaya manusia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindak ilegalnya. Contoh haki adalah, yang pertama itu ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksekutif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaannya dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Terus contoh dari hak cipta itu misalkan kayak buku, ceramah, alat peraga, drama, seni rupa, atau arsitektur. Terus yang kedua itu ada hak paten. Hak paten itu adalah hak eksekutif yang diberikan oleh sebuah negara kepada inventor atas hasil investasinya. Di bidang teknologi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, maksud dari hasil investasinya yaitu penemuan baru di mana kegiatan tersebut untuk memecahkan suatu masalah berupa pengembangan proses hasil produksi dan penyempurnaannya. Terus yang ketiga itu ada hak merek dagang. Hak merek dagang adalah sebuah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, atau angka-angka, dan warna dan susunannya atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 9. Kalau yang keempat itu ada hak desain produk. Hak desain produk adalah sebuah hasil kreativitas yang menggabungkan bentuk, komposisi, warna, garis yang membentuk sebuah dimensi yang memberikan kesan unik untuk menghasilkan sebuah produk dengan komposisi yang telah ditetapkan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 9. Terus hal pengguna open source itu yang pertama menyimpan data sebagai database, contohnya LibreOffice Base. Yang kedua itu bisa mengedit sebuah foto, contohnya GIMP. Yang ketiga itu membuat sebuah laporan, contohnya OpenOffice. Yang keempat melakukan pemetaan dengan open source, contohnya Quantum Gis. Yang terakhir membuat sebuah model untuk pekerjaan, contohnya Google SketchUp. Hukum yang digunakan untuk melindungi open source itu yang pertama, hukum yang digunakan untuk melindungi open source dan para penggunanya itu yang pertama ada Instruksi Presiden Inpres Nomor 6 Tahun 2001. Itu membahas tentang pengembangan dan penyalahgunaan telematika di Indonesia agar pemerintah bisa memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan open source. Yang kedua itu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Itu membahas tentang peraturan program peningkatan penggunaan open source sistem ke seluruh institusi pemerintah dan lapisan masyarakat. Yang ketiga itu adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 atau SE atau MPAN atau 3 tahun 2009. 2009 itu tentang anjuran kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan software legal dengan pilihan cerdas menggunakan open source software. Yang terakhir itu ada Surat Edaran Nomor 1 MPAN 3 2009 itu membahas tentang pengecekan penggunaan perangkat lunak dan menghapus perangkat lunak yang
tidak legal. Contoh kasus pembajakan open source itu kayak bentuk-bentuk pembajakan perangkat lunak dikelompokkan dalam 5 kategori. Yang pertama itu ada pemuatan hard disk, soft link, pemalsuan perangkat lunak, penyewaan perangkat lunak, yang terakhir adalah downloading ilegal melalui internet. Menurut laporan Business Software Alliance atau BSA yang dituangkan dalam Global Software Piracy 1997, Indonesia sebagai negara ketiga melakukan pembajakan terbesar, yakni 93%, setelah Vietnam 99% dan China 96%. Indonesia merupakan negara tertinggi dengan dalam hal pembajakan perangkat lunak, jumlah 89% dengan nilai kerugian sebesar 70 juta dolar US dollar. Maka dari situ Indonesia dianggap sebagai negara paling lemah dalam penegakan hukum di bidang pelanggaran pembajakan. Terus penyebab pembajakan pelanggaran hak cipta di Indonesia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada harga software yang semakin naik, mudahnya melakukan penyalinan data. Yang ketiga, belum meluasnya informasi mengenai kemungkinan solusi memanfaatkan open source. Yang keempat tuh kemampuan daya beli rata-rata bangsa Indonesia masih rendah. Terus software komputer begitu mudah di-copy, bahkan dapat dilakukan oleh pendatang baru di dunia komputer. Nah, jadi kalau menurut kelompok kami atau dari papernya itu, Indonesia lebih unggul untuk menangani sebuah lisensi open source yang ada saat ini. Pemerintah juga memberikan sebuah tempat yang khusus untuk para pengguna open source. Selain itu, para pengguna juga bisa dilindungi dari segi hukum oleh pemerintah. Hak-hak open source untuk pengguna juga lebih mudah diperoleh aplikasinya di platform yang disediakan oleh Google. Tapi terkadang Indonesia juga bisa kecolongan dalam hal pembajakan software. Sekian presentasi pembahasan dari saya. Terima kasih.